Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsih masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhannya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah untuk A. Berkomunikasi, B. Mengadaptasi keadaan, C. Berpikir, D. Berkarya, E. Interaksi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berpikir. Kenapa jawabannya C? Jadi, kata kuncinya berada di bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari buah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia. Ketika ada kata mengatasi kesulitan, berarti itu adalah masalah yang harus dipecahkan. Nah, di saat masalah itu dipecahkan, maka tingkat berpikir akan meningkat. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya. Manusia berinteraksi dengan yang lainnya. Keterjalinannya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhi segala kebutuhan adalah bagian dari keterhubungan ini. Keterhubungan ini terjalin atas A. Asas individualitas, B. Asas humanitas, C. Asas moralitas, D. Asas potensialitas, E. Asas sosialitas. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Asas sosialitas. Jadi, alasannya di sini memilih asas sosialitas, manusia itu makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dengan kehidupan bersama dengan sesamanya akan terjadi hubungan timbal balik. Kenyataan ini memberikan kemungkinan manusia untuk dapat dididik, sebab pendidikan itu dapat disampaikan melalui interaksi antar sesama manusia, dan dari interaksi itulah manusia dapat belajar secara langsung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah asas sosialitas. Soal selanjutnya. Kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebarannya tercatat secara rinci dalam data kependudukan. Pekerjaan, pendidikan, serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari A. Survei penduduk, B. Pencacahan penduduk, C. Sampel penduduk, D. Registrasi penduduk, E. Sensus penduduk. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Sensus penduduk. Kita masuk ke pembahasan. Sensus penduduk berarti perhitungan jumlah penduduk secara periodik. Data yang dicapai biasanya tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi juga fakta mengenai misalnya jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sensus penduduk dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 tahun. Soal selanjutnya. Kebudayaan memiliki 3 unsur penting. Waktu, ruang, dan peristiwa adalah 3 dimensi yang satu sama lainnya saling berhubungan. Ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia. Kesatuan 3 dimensi waktu, ruang, dan peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberi pengertian bahwa A. Masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia. B. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu. C. Perubahan dan berkelanjutan peristiwa.
D. Sejarah dibuat oleh manusia. Dan E. Perubahan adalah hakikat sejarah. Jawaban yang paling tepat adalah E. Perubahan adalah hakikat sejarah. Kita masuk ke pembahasan. Jadi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang berkembang tidak terlepas dari waktu, ruang, dan peristiwa. Dengan demikian, terciptalah cerita atau sejarah masa lalu. Hakikat sejarah yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa yang telah terjadi sejak masa lampau. Dan sejarah sebagai kisah peristiwa atau kejadian yang kejadian pada masa lampau ke dalam suatu tulisan sehingga dapat dibaca dengan lebih baik dan mudah dipahami. Soal selanjutnya. Manusia hidup penuh kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ini pun menjadi bagian dari lingkup ekonomi yang menyita banyak perhatian para ahli untuk membuat berbagai teori dan strategi ekonomi. Kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya yang relatif terbatas ini adalah bagian dari A. Prinsip ekonomi, B. Motif ekonomi, C. Objek ilmu ekonomi, D. Tindakan ekonomi, E. Masalah ekonomi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Masalah ekonomi. Kita masuk ke pembahasan. Prinsip ekonomi adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Contoh, yang pertama menawar barang sebelum membelinya, dengan harapan bisa memperoleh harga barang yang lebih murah. Yang selanjutnya adalah motif ekonomi. Adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindak ekonomi. Contohnya, motif dalam ekonomi adalah seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik. Seorang pemulung bekerja hingga malam agar penghasilannya bertambah. Objek kajian ilmu ekonomi adalah keseluruhan kegiatan perekonomian manusia. Dan yang selanjutnya, tindakan ekonomi adalah pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Masalah ekonomi bisa diartikan sebagai semua problematika dan kesulitan yang dihadapi dalam ruang lingkup ekonomi atau yang berhubungan dengannya. Faktor-faktor pemicunya dapat beragam dan dapat berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah masalah ekonomi. Soal selanjutnya. Sejarah menyimpan banyak peristiwa. Peristiwa-peristiwa sejarah menjadi bagian catatan masa lalu yang dialami manusia. Karena begitu luas dan hampir tak terbatasnya materi yang menjadi objek studi sejarah, maka salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan sejarah ialah A. Keberlanjutan, B. Akomodasi, C. Seleksi, D. Kronologis, E. Kategorisasi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Kronologis. Kita masuk ke pembahasan. Jadi, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Penyelidikan harus sesuai dengan kronologis atau urutan waktu. Soal selanjutnya. Kesehatan penduduk terperhatikan dengan baik. Tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit tertangani secara komprehensif. Produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kondisi inilah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya A. Banyaknya angka kematian, B. Meningkatnya migrasi, C. Pengendalian jumlah kematian, D. Persebaran yang merata, E. Banyaknya angka kelahiran. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Persebaran yang merata. Kita masuk ke pembahasan. Jadi, persebaran yang merata menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang baik, namun jika ekonomi, kesehatan, sarana dan prasarana tidak mendukung di daerah, maka otomatis penduduk akan menuju
fasilitas yang memadai sehingga persebaran penduduk tidak seimbang atau tidak rata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal selanjutnya. Berkas dan catatan kependudukan bagian dari dokumen penting suatu wilayah. Petugas pendata setiap komponen yang terkait dengan penduduk. Sensus de jure yang dilakukan petugas ini adalah bagian dari sensus terhadap A. Warga masyarakat yang dijumpai petugas sensus. B. Semua penduduk yang dijumpai petugas sensus. C. Setiap penduduk berdasarkan data wilayah. D. Semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP. E. Warga negara asing yang dijumpai petugas. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Setiap penduduk berdasarkan data wilayah. Kita masuk ke pembahasan. Jadi, sensus de jure merupakan sensus yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal penduduk. Orang yang diakui sebagai penduduk dalam sensus de jure adalah orang yang memiliki kartu tanda penduduk. Turis atau wisatawan tidak dicatat sebagai penduduk negara tersebut. Soal selanjutnya. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi, kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai adalah A. Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. B. Prinsip ekonomi hanya bisa diterapkan di bidang ekonomi. C. Orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi. D. Motif ekonomi tidak mempengaruhi tindakan ekonomi. E. Hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan. Jadi, kata kuncinya di sini adalah perilaku orang dan masyarakat dalam memilih. Tujuan seorang memilih adalah untuk memperoleh kepuasan. Misalnya, dalam memproduksi HP, seorang produsen akan membuat HP secanggih mungkin dengan tujuan konsumen puas dan percaya. Dengan adanya kepuasan, otomatis barang yang diproduksi laku. Soal selanjutnya. Ilmu pengetahuan selalu terus berkembang memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Penggunaan ilmu pengetahuan oleh manusia berpengaruh pada dampak yang akan didapat oleh manusia itu sendiri. Dari perkembangannya, itulah kita dapat membedakan bahwa ilmu pengetahuan bercirikan A. Sistematis, B. Mandiri, C. Acak, D. Tertutup, dan E. Terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah sistematis. Jadi kata kuncinya di sini adalah pengetahuan selalu terus berkembang memberikan dampak positif dan negatif. Jadi sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Itulah alasannya mengapa kita memilih sistematis. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.